Amin Rais sedang membangun politik identitas berbasis agama, sentimen agama dikeluarkan kembali untuk menyerang presiden, menyerang pemerintah yang sah. Mohon maaf, saya tidak tahu ada apa dalam otak Amin Rais ini. Bagaimana kami yang muda-muda ini menghormati orang sepuh seperti Amin Rais kalau kelakuannya sendiri tidak bisa menjaga marwah dan kehormatannya sendiri. Ini yang membuat saya tuh kadang-kadang jengah gitu. Saya berusaha menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang keras kepada orang-orang sepuh, kepada senior-senior bangsa. Tapi kalau sekualitas Amin Rais yang setiap saat, setiap waktu memprovokasi masyarakat untuk melengsarkan, memakzulkan seorang presiden yang masih menjabat dan tidak mempunyai kesalahan apapun, bagi saya harus kembali teriak keras menentang Amin Rais. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kali ini saya akan membahas kembali tentang Amin Rais. Itu Ketua Dewan Syuro Partai Umat. Entah ada apa dalam benak seorang Amin Rais ini sehingga tidak henti-henti membuat kontroversi. Beberapa kali mengkritisi, mencaci maki Presiden Jokowi. Pada tataran mengkritisi wajar, itu hak masing-masing warga negara. Saya pun juga sering mengkritisi Presiden Jokowi. Tapi saya tidak pernah mencaci maki Presiden Jokowi. Karena apapun terjadi, saya menjunjung tinggi, menghormati marwah dan kehormatan Kepala Negara Republik Indonesia. Amin Rais ini kan pernah menjadi pejabat negara, menjadi ketua MPR. Artinya dia tahu tentang bagaimana seharusnya setiap orang warga bangsa menghormati pimpinan negara, apalagi kepala negara. Nah, yang terakhir hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 di Solo dalam pertemuan dengan kelompoknya, Amin Rais memprovokasi masyarakat untuk melakukan jihad, melengsarkan Presiden Jokowi. Alasannya tidak jelas. Dikatakan bahwa Presiden Jokowi tidak sesuai dengan janji kampanyenya. Ini tidak ada angin, tidak ada hujan, mengada-ada alasannya. Ini Denny Indrayana jilid kedua menurut saya. Kemarin Denny Indrayana memprovokasi masyarakat supaya DPR memakzulkan Presiden Jokowi. Sekarang Amin Rais menggerakkan people power untuk melengsarkan Presiden Jokowi. Alasannya apa? Memalukan sekali. Guru besar Amin Rais sudah sepuh. Bagaimana kami yang muda-muda ini menghormati orang sepuh seperti Amin Rais kalau kelakuannya sendiri tidak bisa menjaga marwah dan kehormatannya sendiri? Ini yang membuat saya tuh kadang-kadang jengah gitu. Saya berusaha menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang keras kepada orang-orang sepuh, kepada senior-senior bangsa. Tapi kalau sekualitas Amin Rais yang setiap saat, setiap waktu memprovokasi masyarakat untuk melengsarkan, memakzulkan seorang presiden yang masih menjabat dan tidak mempunyai kesalahan apapun, bagi saya harus kembali teriak keras menentang Amin Rais. Apalagi dia memprovokasi umat Islam. Ini sangat rasis. Amin Rais sedang membangun politik identitas berbasis agama, sentimen agama dikeluarkan kembali untuk menyerang presiden, menyerang pemerintah yang sah. Mohon maaf, saya tidak tahu ada apa dalam otak Amin Rais ini. Mbok Yao sudah tua, itu tahu ketuaannya.
tahu menempatkan dirinya sehingga yang muda-muda itu bisa menghormati. Kalau model begini, siapa yang mau menghormati Amin Rais lagi? Karena apa? Semua keluar dari apa yang dikatakan sendiri, sehingga kami yang muda-muda ini bereaksi tidak akan membiarkan siapapun memakzulkan presiden yang sah tanpa alasan yang jelas. Dia mengatakan DPR MPR sudah lumpuh. Apa maksudnya? Sahabat Indonesia, kalau boleh jujur ya, kalau aparat keamanan atau aparat kepolisian kuat menjaga marwah kepala negara, seharusnya Amin Rais ini sudah masuk dalam pidana untuk memprovokasi, menghasut orang. Seharusnya ditindak. Tapi memang agak rumit ya. Nanti kalau ditindak seolah-olah pemerintah membungkam oposisi. Ini kan dilema gitu. Tapi kalau dibiarkan seperti ini, demokrasi itu bukan menjadi pembenaran untuk melakukan fitnah. Demokrasi bukan seenak udelnya sendiri membangun narasi atau hasutan. Dan bagi saya, Amin Rais sudah masuk ke wilayah itu, menghasut orang, memprovokasi orang dengan sentimen keagamaan untuk menyerang Presiden Jokowi. Bagi orang-orang yang terprovokasi dengan Amin Rais, sadarlah. Presiden Jokowi itu juga beragama Islam. Di mananya Presiden Jokowi memusuhi umat Islam? Tidak pernah ada. Kalau Presiden Jokowi ada kesalahan atau ketidaksempurnaan, itulah manusia yang sebenarnya. Siapa yang sempurna manusia di dunia ini? Berikan masukan, berikan kritikan. Itu wajar dalam demokrasi. Tapi demokrasi juga ada batasnya. Demokrasi bukan semena-mena menciptakan narasi bohong, menghasut orang lain, melontarkan fitnah, memprovokasi untuk memakzulkan kepala negara. Itu sudah subversif. Sayang aja kita tidak lagi mempunyai undang-undang subversif. Jadi ini yang harus dipikirkan oleh seluruh komponen anak bangsa, bahwa kita memerlukan lagi undang-undang seperti itu dengan batasan-batasan yang ketat. Jangan orang yang tidak mempunyai alasan apa-apa kemudian membangun narasi, menghasut orang untuk memakzulkan presiden yang sah. Ini bukan pembelajaran yang baik bagi generasi kita. Menjalankan demokrasi bukan begini caranya. Jadi sekali lagi Amin Rais, mohon maaf, saya harus melawan Anda. Karena menurut saya Anda orang tua yang tidak bisa menempatkan diri, sehingga saya yang kami yang muda terpaksa melawan. Karena apa? Sudah ada hasutan, provokasi kepada umat Islam untuk melengsarkan presiden, apalagi dengan menggunakan kata-kata jihad, apalagi menggunakan cuplikan azan untuk jihad, membawa kitab suci Al-Quran segala macam. Ini berbahaya, berbahaya. Apalagi yang mengatakan punya gelar profesor, haji lagi, pimpinan partai umat. Jadi menurut saya bahaya ini. Orang berpikir apa yang dikatakan Amin Rais dianggap benar, padahal tidak ada alasan apapun untuk melengsarkan presiden. Kalaupun ada ketidaksempurnaan, kritik, berikan masukan pada DPR MPR untuk melakukan kontrol kepada pemerintah. Itu baru dalam rel demokrasi yang benar, konstitusional, bukan dengan cara memprovokasi, menggerakkan people power, menggerakkan umat Islam dengan menggunakan sentimen agama untuk memakzulkan kepala negara yang sah tanpa kesalahan yang jelas, tanpa alasan yang jelas sama sekali. Dan bagi orang-orang koplak yang termakan dengan provokasi Amin Rais, ini juga harus dimengerti bahwa negara ini baik-baik saja. Kalau terjadi people power, otomatis negara tidak akan diam.
TNI, Polri sebagai garda untuk menjaga NKRI, menjaga kehormatan kepala negara juga tidak akan diam. Jadi kalian akan rugi sendiri. Yang rugi itu rakyat, bukan Amin Rais. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat saya yang keras atau kasar. Karena bagi saya Amin Rais sudah offside, sudah jauh melampaui kepatutan sebagai seorang yang seharusnya tidak melakukan hal itu. Sebagai seorang senior harusnya dia memberikan panduan teladan yang baik. Jangan asal jeplak, jangan asal memprovokasi orang-orang yang kebetulan tidak mempunyai pemahaman yang baik tentang ketatanegaraan kita. Orang-orang yang kebetulan mempunyai rasa dendam dan benci karena di brainwash oleh orang-orang seperti Amin Rais ini. Sekali lagi saya katakan, kaum nasionalis akan melawan provokasi-provokasi seperti ini. Kenapa? Saya menjaga Indonesia. Saya menjaga supaya rakyat Indonesia tidak jadi korban oleh petualang-petualang politik seperti Amin Rais. Itu saja pesan saya hari ini. Terima kasih sahabat Indonesia, Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SK.